Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, ujian terbuka promosi doktor program studi ilmu pertanian pasca sarjana Universitas 11 Maret, Saudara Feira Budiarsyah Arif, Kamis 17 Januari 2019 dimulai. Dewan Penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan dulu. Ujian terbuka promosi doktor program studi ilmu pertanian pasca sarjana Universitas 11 Maret, Saudara Feira Budiarsyah Arif, dibuka oleh Ketua Dewan Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ujian terbuka kita mulai, marilah kita berdoa dengan harapan ujian terbuka ini bisa berjalan dengan lancar. Menurut keyakinan dan agama masing-masing, berdoa, persilakan. Cukup dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ujian terbuka promosi doktor program studi ilmu pertanian pasca sarjana Universitas 11 Maret atas nama Saudara Feira Budiarsyah Arif, Kamis 17 Januari 2019, saya nyatakan resmi dibuka. Pengantar promotor Profesor Dr. Insinyur Suntoro Wongso Atmojo Magister Sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promovedus yang bernama Insinyur Feira Budiarsyah Arif, MSI, beliau dosen ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Beliau lulus sarjana pertanian Untan 1991, lulus program pasca sarjana S2 ilmu tanah IPB tahun 1997. Promovedus dalam penelitian disertasinya mengambil judul Potensi lumpur laut untuk reklamasi lahan gambut pada pertanaman jagung di Kabupaten Kuburaya. Yang menarik dari penelitian ini adalah Promovedus menyadari bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan lahan gambut seperti kemaslahan tanah,
kapasitas tukar kation yang sangat tinggi, namun rendahnya kejenuhan basa yang akan memungkinkan membatasi pasokan nutrisi terutama basa-basa, kalium, kalsium, dan magnesium, dan nutrisi mikro lainnya untuk pertumbuhan tanaman. Untuk itu, berdasarkan kajian terdahulu di lahan gambut, perlu adanya pemberian amelioraan dalam pelaksanaan budidaya tanaman. Dalam reklamasi kesuburan lahan gambut, sementara ini banyak menggunakan kapur. Namun ketersediaan bahan kapur di lokasi penelitian atau di lokasi-lokasi lahan gambut seperti di Kalimantan tidak tersedia. Untuk itulah Romo Bendis mencoba mencari bahan potensial setempat, yaitu lumpur laut yang sangat tersedia di sepanjang pantai. Untuk itu dalam penelitian ini Romo Bendis mencari sumber lumpur laut yang mampu meningkatkan kesuburan tanah. Oleh karena itu sangat menarik hasil penelitian ini untuk kita simak bersama. Perlu kami sampaikan, penelitian ini telah dipublikasikan dalam Proceeding terindeks Scopus dan Jurnal Internasional terindeks Scopus I3. Terima kasih. Pelaksanaan ujian dipimpin oleh Ketua Dewan Penguji. Hadirin yang terhormat, tanpa mengulangi rasa hormat saya kepada para hadirin, kita sudah ikut menyaksikan ujian terbuka Bapak Insinyur Fuad Nasir MSc, Kepala Badan Restorasi Gambut. Matur nuwun, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan yang bertindak sebagai Dewan Penguji. Yang pertama Bapak Partoyo SPMB PSD, paling ujung kiri. Terima kasih. Kemudian yang berikut Bapak Dr. Rayu SPMB. Matur nuwun. Berikut Profesor Dr. Rizal Bambang Budiasmanto, Bapak Dekan Fakultas Pertanian. Kemudian Profesor Dr. Insinyur Sairi Sugiman MSc. Kemudian Bapak Dr. Insinyur Joko Sutrisno MD, paling ujung. Terima kasih. Baru Bapak Anjing. Mabrur sama. Amin. Kemudian Profesor Dr. Insinyur Suntoro Satmo CS tadi yang membacakan prakata promotor. Kemudian Bapak Kaprodi, Pak Dr. Insinyur Supriyadi MS. Kemudian terakhir saya sebagai Ketua Sarjana yang diamanai untuk memimpin sidang ini. Kepada Promidus, mohon meletakkan diri. Saudara siap diuji? Sama siap. Alhamdulillah. Saudara dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil kerja saudara di waktu tidak lebih dari 20 menit. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati ketua dan anggota Dewan Penguji dan tamu undangan yang berbahagia. Perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil disertasi saya yang berjudul Potensi Lumpur Laut untuk Reklamasi Lahan Gambut pada Pertanaman Jagung di Kabupaten Kuburaya, di bawah promotor Profesor Dr. Insinyur Suntoro Wongso Atmojo MP selaku ketua, Profesor Dr. Insinyur Sairi Sagiman MSc selaku ko-promotor 1, dan Dr. Insinyur Joko Sutrisno MSc selaku ko-promotor 2.
Izinkan kami menyampaikan paparan ini dibagi ke dalam pertama latar belakang, lalu nanti kami sampaikan tujuan, metodologi sedikit, hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan, kebaruan dan saran serta publikasi. Sungguh besar rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa selain diwarisi atau dianugerahi kebinekaan di bidang seni budaya, tapi keanekaragaman sumber daya alam pun dimiliki oleh Indonesia. Salah satu sumber daya alam ini adalah kawasan gambut tropis terluas di dunia, mencapai 24,6 juta hektar, tersebar dalam 865 KHG. Untuk di Provinsi Kalimantan Barat, ini mencapai 2,8 juta hektar atau lebih kurang 11,35% dari total luas lahan gambut. Tersebar dalam 124 KHG di 12 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Barat. Khusus di lokasi penelitian di Kabupaten Kuburaya, luas KHG atau Kesatuan Hidrologis Gambut ini mencapai 794.000 hektar. Tersebar dalam 17 KHG atau mencapai 28% luas KHG se-Kalimantan Barat di Kabupaten Kuburaya. Seiring dengan desakan kebutuhan lahan pertanian di Indonesia, maka lahan gambut yang dulu dianggap sebagai lahan marginal menjadi pilihan sasaran perluasan lahan pertanian, seperti halnya pada lahan gambut di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Pada umumnya, gambut memiliki kesuburan yang rendah, dicirikan oleh pH yang rendah, ketersediaan sejumlah unsur hara makro dan mikro yang rendah, mengandung asam-asam organik yang beracun, KTK yang tinggi, kejenuhan basa yang rendah menyebabkan pH rendah, dan sejumlah pupuk yang diberikan ke dalam tanah relatif sulit untuk diambil oleh tanaman. Untuk memperbaiki kondisi tanah gambut ini perlu adanya amelioran, yaitu bahan yang dapat meningkatkan kesuburan melalui perbaikan kondisi fisik dan kimia tanah dengan sifat-sifat antara lain memiliki kejenuhan basa yang tinggi serta kapasitas tukar kation yang rendah, mampu meningkatkan derajat pH secara nyata, mampu memperbaiki struktur tanah, memiliki kandungan unsur hara yang banyak atau lengkap sehingga juga berfungsi sebagai pupuk, mampu mengusir senyawa beracun terutama asam-asam organik. Salah satu amelioran yaitu lumpur laut. Lumpur laut yang dipakai berdasarkan kajian terdahulu diambil dari Pantai Kijing, Kabupaten Mempawah. Mengingat sebaran lahan gambut di Kalimantan Barat terdapat di beberapa kabupaten yang tersebar, maka perlu dikaji pula pendekatan lokasi lumpur laut yang berdekatan lokasi gambut agar dapat memperkecil biaya pengangkutan, sebagaimana kapur yang didatangkan dari Jawa. Sebagaimana diketahui bahwa Kalimantan Barat memiliki panjang garis pantai 1.390 km, maka perlu dicari lokasi lumpur laut yang dapat digunakan sebagai amelioran. Selanjutnya penanaman jagung. Penanaman jagung di lahan gambut, khususnya di Kabupaten Kuburaya, telah dilakukan sejak tahun 70-an, yaitu pada saat kemudian transmigrasi dari Jawa dimulai. Dengan demikian, sesungguhnya masyarakat petani di Kabupaten Kuburaya telah lama mengenal budidaya tanaman jagung pada lahan gambut. Namun teknologi yang mereka gunakan untuk budidaya jagung maupun palawija lainnya masih mengandalkan penggunaan abu dan kapur. Abu bakar merupakan bahan yang paling banyak digunakan dibandingkan komponen lainnya. Nah, ini salah satunya, maka abu bakar ini didapat dengan cara membakar lahan gambut. Hal ini sangat berbahaya karena akan mengakibatkan timbulnya asap yang dari tahun ke tahun terjadi di Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sumber lumpur laut yang berpotensi sebagai amelioran pengganti kapur untuk reklamasi lahan gambut dalam pertumbuhan jagung di Kabupaten Kuburaya. Adapun penelitian ini secara khusus terdiri dari 3. Yang pertama, kita akan mempelajari karakteristik lahan gambut dangkal dan dalam baik secara fisik maupun kimia, mempelajari potensi lumpur laut dapat digunakan sebagai amelioran di lahan gambut, mempelajari pengaruh lumpur laut sebagai amelioran di lahan gambut terhadap ketersediaan hara dan responnya terhadap produksi tanaman jagung. Ini lokasi penelitian. Di sini tidak terlalu jauh dari kota Pontianak karena lokasi Kabupaten Kuburaya memang mengitari di ibu kota provinsi. Ini di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Atau lebih besarnya lagi, ini lokasi penelitian
digambarkan dengan warna perbedaan tingkat ketebalan. Yang hijau ini ketebalannya mencapai kurang dari 1 meter, 1 sampai 2 meter ini yang warna kuning, dan yang hijau ini mencapai 2 sampai 3 meter bahkan lebih. Lokasi penelitian pertama di gambut dangkal yang warna biru ini dengan ketebalan kurang dari 2 meter. Lokasi penelitian atau uji tanaman yang kedua di lokasi gambut yang dalam yang berkedalaman lebih dari 2 meter. Secara gramatis digambarkan urut-urutan pengkajian penelitian ini, mulai dari mengkaji penelitian terdahulu, lalu penelitian yang dirancang untuk dilaksanakan, kondisi lokasi penelitian dan sebagainya. Ini mulai dari survei lahan gambut, pengambilan sampel, analisis sampel di laboratorium, percobaan lapangan, hingga analisis data percobaan lapangan dan sampel tanah setelah percobaan lapangan dari Januari 2014 hingga Desember 2015. Ini tahap 1, yaitu kita melakukan klasifikasi tanah gambut, langsung melakukan metode survei dengan sistem grade bebas untuk mendapatkan kedalaman yang tadi kami gambarkan dalam peta, lalu kematangan dan jenis gambut serta kedalaman muka air tanahnya. Ini tahap kedua, yaitu melakukan identifikasi alternatif sumber lumpur laut selain yang sudah dilakukan penelitian terdahulu dari Pantai Kijing. Kita coba beberapa lokasi di pesisir Kabupaten Kuburaya yang lokasinya berdekatan dengan lokasi sebaran lahan gambut di Kabupaten Kuburaya. Tahap berikutnya, tahap 3, kita melakukan inkubasi lumpur laut. Inkubasi sampel lumpur laut dengan mengukur pH dan tekstur pada setiap minggu selama 4 minggu, serta menggunakan juga kapur dolomit sebagai pembanding dengan berbagai dosis pada gambut dengan tingkat ketebalan berbeda, yang tadi gambut dangkal kurang dari 2 meter dan gambut dalam lebih dari 2 meter. Ini tahap keempat, yaitu percobaan lapangan atau uji lapangan, melakukan penanaman jagung dengan pemberian lumpur laut dengan berbagai dosis untuk diukur berat tongkol dan pikiran jagung yang dihasilkan. Dari tahap 1, kita mendapatkan bahwa lokasi penelitian secara klasifikasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, lahan gambut dangkal dengan ketebalan kurang dari 2 meter, dan yang kedua, gambut dalam dengan ketebalan lebih dari 2 meter. Berdasarkan petunjuk teknis kunci taksonomi soil survey staff 2014, maka gambut dangkal ini masuk kepada subgrup tipik haplohemis, artinya hiplohemis dengan tingkat kematangan hemis, dan gambut dalam sebagai subgrup tipik haplofibris, histosol lain dengan tingkat kematangan fibris. Ini hasil uji laboratorium terhadap sampel tanah di laboratorium menunjukkan bahwa lapisan atas cenderung memiliki nilai pengukuran parameter lebih tinggi dari lapisan bawah atau subsoil. Secara umum, gambut dalam memiliki nilai parameter tanah lebih baik daripada gambut dangkal. Yang berikutnya, hasil dari kesesuaian lahan atau kecocokan lahan gambut dangkal dan dalam di lokasi penelitian berdasarkan hasil analisis karakteristik fisik dan kimia menunjukkan bahwa yang pertama, gambut dangkal adalah masuk kriteria S3F, yaitu sesuai marginal dengan faktor pembatas retensi hara berupa kejenuhan basah dan nilai pH yang rendah. Lalu gambut dalam, ini kodenya NR, yang ini tidak sesuai pada saat ini dengan faktor pembatas media perakaran berupa ketebalan gambut. Ini menggambarkan beberapa lokasi sumber lumpur yang berhasil kami ambil di pesisir Kabupaten Kuburaya. Ini mulai dari Muara Dabu 1, Muara Dabu 2, lalu Muara Dabu 3, Muara Kubu, dan Tanjung Rada. Ada 5 lokasi. Dan ini lokasi sumber lumpur yang berdasarkan kajian terdahulu, yaitu di Pantai Kijing di Kabupaten Mempawah. Berdasarkan hasil kajian tahap 2, mengidentifikasi alternatif sumber lumpur laut, dikaji tentang pH, kondisi pH dan teksturnya. Ini menunjukkan bahwa ada 2 sumber lumpur laut pesisir KKR dan Pantai Kijing yang bisa diujikan untuk pelaksanaan uji inkubasi selama 4 minggu. Ini hasil inkubasi menunjukkan bahwa
pengaruh dolomit masih cukup tinggi dibandingkan Pantai Kijing, namun untuk sumber lumpur dari Kabupaten Kuburaya tidak memberikan hasil yang baik terhadap peningkatan pH selama inkubasi. Lalu ini untuk melihat sebenarnya pada saat inkubasi sehingga nanti pemberian atau memulai penanaman sejak mulai diberikan itu paling baik adalah dilakukan pada minggu pertama. Ini dilihat dari peningkatan perubahan atau persentase peningkatan dari pH yang terjadi pada minggu pertama, minggu kedua, dan minggu selanjutnya peningkatan sudah mulai tidak terlalu besar. Ini pH tanah merupakan kondisi asam. Ini grafik yang menggambarkan nilai pH dari penggunaan lumpur mulai dari L1, L2, L0, L1, 5%, 10%. Kita menggunakan 3 dosis penggunaan lumpur. Yang pertama itu 5%, yang kedua 15%, yang kedua 10%, yang ketiga 15%. Sedangkan sebagai pembanding dolomit kita menggunakan persentase 10% penggunaan dolomit. Ini juga menggambarkan perubahan karakteristiknya terkait dengan C organik setelah penanaman atau pengujian tanaman. Ini juga nilai N total, lalu P2O5, nilai CA yang tadi, nilai Mg, lalu nilai K, nilai Na. Nah, ini khusus untuk Na. Ini karena kita menggunakan lumpur laut, otomatis garam, makanya pada saat ini kita juga menguji DHL gambut setelah diberikan lumpur laut dengan perlakuan masing-masing 5%, 10%, dan 15%. Ternyata berdasarkan NOR 2014 bahwa pemberian lumpur laut masih pada batas toleransi tanaman jagung yaitu 4-10 desisimen. Ini hasil nilai KTK, perubahan KTK pada saat setelah penanaman. Ini nilai kejenuhan basah. Tahap percobaan lapangan, bahwa berdasarkan percobaan lapangan menunjukkan bahwa pemberian lumpur laut pada semua takaran dosis baik 5%, 10%, 15% setengah full dapat meningkatkan produksi tongkol maupun pimpinan jagung. Dan percobaan lapangan ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi yang diberikan Amelioran berupa lumpur laut 10% relatif lebih tinggi dari pemberian kapur dolomit 10%. Produksi lebih tinggi terdiri dari lahan gambut pada gambut lahan 2, artinya gambut tebal lebih daripada gambut dangkal. Ini persamaannya, peningkatan produksi lahan gambut pada tanaman jagung. Lalu ini analisis ekonomi, pembandingan antara penggunaan Amelioran berupa lumpur laut dan kapur dolomit. Hasil pikirannya pada penggunaan lumpur laut mencapai 6,8 ton, sedangkan menggunakan kapur dolomit dengan takaran yang sama mendapat 6,1. Dengan demikian RC rasionya lebih tinggi penggunaan lapur 1,9 dibandingkan kapur dolomit. Baik, kesimpulan yang pertama, jenis gambut di lokasi penelitian termasuk gambut dangkal ini dalam grup tipik haplohenis dan gambut dalam masuk kepada tipik haplofilis. Gambut dangkal memiliki kesesuaian lahan marginal untuk tanaman jagung dengan faktor pembatas refleksi hara berupa kejenuhan basah rendah dan sangat asam, sehingga bila akan digunakan sebagai lahan pertanian perlu pemberian Amelioran untuk meningkatkan kesuburan tanah gambutnya. Lalu yang ketiga, semua sumber lumpur lokasi pesisir Kabupaten Kuburaya memiliki pH yang relatif rendah atau masam kurang dari 6,5 sehingga tidak berpotensi untuk dikembangkan sebagai Amelioran. Sebab pesisir Kabupaten Kuburaya ini sebagian besar menjadi muara dari sungai-sungai yang melewati lahan gambut di Kabupaten Kuburaya yang pH-nya relatif rendah. Sedangkan bahan Amelioran yang baik bagi lahan gambut salah satunya harus memiliki kemampuan meningkatkan derajat pH secara nyata dan memperbaiki struktur tanah.
Yang keempat, berdasarkan hasil inkubasi menunjukkan bahwa lumpur laut asal Pantai Fiji memiliki potensi sebagai bahan amelioran yang baik bagi lahan gambut karena memiliki kriteria kemampuan meningkatkan derajat pH secara nyata. Pemberian lumpur laut dapat meningkatkan pH, ketersediaan hara meliputi K, Ca, dan Mg, dan peningkatan kejenuhan basah. Peningkatan kejenuhan basah pada gambut dangkal setelah pemberian lumpur laut berkisar 25,61% hingga 48,73%, dan pada gambut dalam berkisar antara 51,84% mencapai 60,91%. Kesimpulan yang kelima, hasil analisis usaha tani jagung kecilan per hektar menggunakan amelioran lumpur laut dengan kapur dolomit di lahan gambut dangkal menunjukkan bahwa penggunaan lumpur memberikan hasil 6,8 ton dengan RC rasio 1,9 dibandingkan penggunaan kapur 6,1 ton dengan RC rasio 1,4. Yang keenam, hasil analisis DHL gambut menunjukkan bahwa daya hantam listrik rata-rata dari seluruh perlakuan lumpur baik 5, 10, bahkan sampai 15% masih di bawah ambang batas toleransi tanaman jagung. Selanjutnya, setelah kesimpulan ini kebaruan. Yang pertama, penggunaan lumpur laut untuk gambut dangkal dan dalam mempunyai respon yang berbeda terhadap perbaikan kesuburan. Pemberian lumpur laut pada gambut dalam dapat meningkatkan pH lebih tinggi dibandingkan gambut dangkal. Demikian pula ketersediaan hara meliputi Ca dan Mg dan peningkatan kejenuhan basah. Peningkatan kejenuhan basah pada gambut dangkal setelah pemberian lumpur laut berkisar 25,61% sampai 48,73%, dan pada gambut dalam berkisar antara 51,84% sampai 60,91%. Kebaruan yang kedua, hasil jagung dari pemberian lumpur laut mampu menyamai pemberian dolomit dan pengaruhnya terhadap tingkat kedalaman tanah gambut masih di bawah ambang batas toleransi tanaman jagung. Respon yang ketiga, respon lumpur laut terhadap produksi jagung untuk gambut dalam mempunyai respon yang lebih tinggi 11,5% terkait berat pimpilan dibandingkan gambut dangkal. Saran, lumpur laut dapat dikembangkan sebagai bahan amelioran di lahan gambut, khususnya di Kalimantan Barat yang tidak memiliki sumber kapur dolomit. Pemilihan lokasi lumpur laut hendaknya memperhatikan kondisi muara sungai yang menuju pesisir pantainya, sehingga didapatkan sumber lumpur laut yang memiliki pH tinggi, kandungan basa-basa tinggi, dan tekstur yang halus. Berikutnya, dalam program pengembangan tanaman pangan, terutama padi, jagung, dan kedelai, maka program peningkatan produksi terutama jagung dapat dikembangkan di lahan gambut dengan perbaikan tingkat kesuburan tanah dalam mengatasi kemasanan tanah dan kejenuhan basah melalui penggunaan amelioran. Pemerintah daerah Kabupaten Kuburaya untuk menunjang program tersebut dapat menggunakan bahan lumpur laut untuk budidaya tanaman jagung sebagai amelioran. Alhamdulillah, sebagai syarat dalam penyelesaian studi, sebagaimana disampaikan oleh promotor tadi, pada tahun 2016 dimuat dalam prosedur PIP Kongres 2016, dan yang terakhir dalam Bulgarian Journal of Agriculture Science 2018. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Sekian, terima kasih. Matur nuwun. Selanjutnya tahap pengujian. Kesempatan pertama saya undang Bapak Partoyo SP FPPSI. Monggo. Terima kasih Bapak Ketua Dewan Penguji, Saudara Promopendus. Pertama, saya mengapresiasi capaian yang sudah dicapai sampai hari ini. Sungguh satu barangkali proses yang panjang yang kita tunggu-tunggu bersama. Mudah-mudahan hari ini kita bisa selesaikan. Saya menjadi bagian kecil dari proses yang sudah kemudian bisa lakukan. Ada beberapa pertanyaan kecil saja, dan pasti harus tahu persis. Yang pertama dari judulnya, lumpur laut. Apakah saudara berkenan untuk menjelaskan lumpur laut yang dimaksud di disertasi itu yang seperti apa batasannya? Barangkali saya ingin tahu lebih detail. Terima kasih Dr. Partoyo. Jadi lumpur laut yang digunakan ini di dalam jurnal kami menggunakan istilah coastal sediment. Ini diambil
bervariasi Pak. Jadi kalau yang selama ini teman-teman ambil dari Pantai Kijing itu lebih kurang di atas 10 meter dari bibir pantai. Jadi biasanya di bibir pantai kita tidak langsung ketemu lumpur, kecuali kalau ada vegetasinya, baru ketemu langsung lumpur. Biasanya di daerah Pantai Kijing, sebelum ketemu airnya itu pasir malah awalnya. Tapi setelah di atas 10 meter, kalau pada kondisi surut bisa langsung nampak sedimen yang kita maksud, yang kita ambil dalam beberapa kajian, bahkan dari penelitian terdahulu, lumpur yang seperti itu yang diambil. Tapi kalau di Kabupaten Kuburaya sangat bervariasi. Di lokasi itu ada yang